Ketua Purna Paskibraka Indonesia atau PPI Kabupaten Lampung Tengah, Imam Patkuroji, salah satu narasumber yang turut memberikan materi pada kegiatan peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan yang diadakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Lampung Tengah yang berlangsung di Kahaibek Resort Kalianda, Lampung Selatan, Kamis 26 September 2024. Adapun materi yang disampaikan Imam Patkuroji adalah tentang moral dan etika kepemimpinan. Mengawali pemaparannya tentang kepemimpinan, Imam Patkuroji melakukan game perkenalan sesama peserta sehingga membuat suasana semakin meriah. Imam menjelaskan luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah mencapai 4,5 ribu kilometer lebih. Bila melihat luas wilayah dan jumlah penduduknya terbesar di Provinsi Lampung, tentunya dibutuhkan pemuda yang memiliki jiwa kepemimpinan. Pemirsa, bagaimana keseruan Ketua PPI Lampung Tengah Imam Patkuroji dalam memberikan materi pada kegiatan peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan bersama reporter AA Bonamana dan juru kamera Ayu Kaprilia dan Putri Purnama Citra. Inilah laporan selengkapnya. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Imam selaku Ketua Purna Paskibraka Kabupaten Lampung Tengah yang telah hadir di tempat ini. Beliau akan memberikan pengalamannya atau mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita dalam kepemudaan pada siang hari ini. Untuk waktunya kami persilakan kepada Pak Imam agar kiranya beliau ini juga termasuk tokoh pemuda kita. Alhamdulillah beliau menjadi Ketua PPI Kabupaten Lampung Tengah. Kita harapkan agar beliau dapat memberikan wawasan dan menambah membuka pemikiran kita semua. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Imam, waktu dan tempat kami persilakan seluas-luasnya. Dan pemimpinnya bisa mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya 3 kali, tangannya dikepal ke atas. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tepuk tangan dulu, saudara. Yang saya hormati Kepala Dinas Pemuda Olahraga, para Kepala Bidang, Ibu Sekretaris, yang saya hormati Ketua KPI, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik semua peserta Capacity Building Pemuda dan OKP Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 yang luar biasa. Pertama, siang hari ini kita bersyukur pada Allah bisa ketemu dan ada yang luar biasa juga nih, rekan-rekan dari Javika TV. Kasih tepuk tangan dulu dong. Masuk TV berarti nih. Baik, adik-adik semua, kita bersyukur pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu, bersilaturahmi dalam sebuah acara yang luar biasa. Ada yang tahun kemarin ikut acara yang sama ini? Belum ya? Baru semua nih. Hah? Baru semua, tapi ada wajah-wajah lama sedikit ya. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tema siang hari ini
saya diminta membawakan materi tentang leadership atau kepemimpinan. 60 peserta sudah saling kenal satu sama lain? Hah? Hampir kenal? Baik, teman-teman semua, ini waktunya kita cuma 2 hari. 2 hari, harapannya kita saling kenal satu sama lain. Oke, baik. Boleh diambil ininya, blok-notnya? Blok-notnya? Oke, sama pulpennya, dapat? Baik. Saya kasih waktu, ada semua 5 menit. Ya. 5 menit, silahkan mencari kawan. Tidak boleh satu organisasi, silahkan cari tahu nama, kemudian organisasinya apa, tinggalnya di mana, ya, sedetail-detailnya. Siap? Nanti kita cek yang paling sedikit, maju ke depan sama saya. Oke, siap ya? Mulai dari sekarang, tidak boleh sama organisasi. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Yang paling sedikit, maju ke depan. Oke, nggak boleh sama satu organisasi, harus berbeda. Ini berjalan. Beringkerong. Sudah dapat berapa? 4, berapa? Ayo bergerak. Berapa? Ya, sini semua, yang 3 orang, 20. Kasih tepuk tangan dulu dong. 3 orang ya. Uniknya cuma 1 ini. Tes 1. Makasih, Anton. Sekantiknya. Coba kenalan dulu. Perhatikan kawan-kawan. Kenalan dulu, nama, dari mana, dan tolong sebutkan, kenalkan kawan-kawan yang ada di kertas. Izin perkenalkan, nama saya Panca Devitri Yazida. Panggilannya? Panggilannya Panca, Caca, Cici, Aziza, bisa. Kasih tepuk tangan dulu dong. Dari mana Kak Caca? Kak Caca dari KSP Lampung Tengah. KMP Lampung Tengah, luar biasa. Coba. Di dalam dunia organisasi, di dunia kerja, di lingkungan, ya, itu manusia itu terbagi ke dalam 3 kategori. Perintahnya sederhana. Apa itu? Berkenalan kepada kawannya, cari sebanyak-banyaknya orang di luar organisasinya. Maka secara otomatis di ruangan ini akan terklasifikasi terbagi ke dalam 3 golongan ini apa? Yang pertama ini orang yang di bawah garis. Ya, silakan teman-teman lakukan refleksi. Hari ini adalah acara teman-teman semua, untuk teman-teman semua, bukan untuk saya. Saya diminta ke sini, memang saya mengalokasikan waktu. Saya pengen betul ketemu dengan generasi muda yang ada di Kabupaten Lampung. Ya. Nanti kita akan ada follow up dari acara ini. Tidak hanya kumpul-kumpul, ngapain jauh-jauh dari Lampung ke Air Beach ini? Sudah tempatnya jauh, ya. Tidak lebih bagus dari itu, tapi ada sesuatu di sini yang akan kita cari. Ya. Oleh karena teman-teman serius. Yang pertama, tuh perhatikan tuh yang paling bawah. Orang yang di bawah garis. Orang yang di bawah garis itu berpikir selalu negatif. Ya.
mindsetnya negatif. Udahlah, saya gini-gini aja, saya duduk aja, saya apa adanya, paling kayak gitu-gitu aja narasumbernya. Selalu berpikir negatif, ya, tidak pernah berpikir positif. Dia selalu underestimate dengan sesuatu. Sudah saya kerjakan apa adanya. Selalu menilai orang dari sampulnya, ya. Merasa cukup seperti sebuah gelas, teman-teman semua. Coba perhatikan. Halo. Ketika gelas ini ada tutupnya, kemudian saya tuangkan air ke dalam gelas ini, masuk nggak? Enggak. Kenapa? Ya, karena ketika pikirannya tertutup, hatinya tertutup, ya, mindsetnya tertutup, dia berada di bawah garis. Selalu melakukan sesuatu apa adanya, ya. Berangkat ke sini tidak ada satupun sesuatu yang ingin dia capai. Setiap pekerjaan udah jalan apa adanya saja di bawah garis, ya. Udah standar aja, udahlah. Yang lain berdiri cari kawan satu sama lain, kenalan, siapa namanya, dari mana, udahlah. Ya. Ada yang seperti itu? Silahkan menilai diri sendiri, refleksi. Yang kedua, orang yang standar dengan garis. Waduh, ini nanti kalau saya tidak mencapai target, saya akan dihukum. Saya akan maju ke depan. Janganlah. Kalau bisa standar-standar. Kemarin dapat berapa? 5 saya baru 4. Cari lagi. Dapat berapa? 6. Saya baru 5. Cari lagi. Yang penting selamat. Standar-standar saja. Nah, yang ketiga teman-teman, orang yang selalu di atas garis, ya. Orang yang selalu ingin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Ditargetkan organisasi, ditargetkan dalam hidup. Teman-teman semua, acara di ruangan ini sebenarnya bukan acara untuk mensukseskan organisasi kawan-kawan, salah, ya. Ibnu yang hebat, Yasrika yang hebat, GPI yang hebat, KMPI yang hebat, Karang Taruna yang hebat, dan semua organisasi yang ada hari ini hebat itu karena kumpulan individu-individu yang hebat, benar nggak? Kalau individu-individunya membre seperti yang di bawah itu, ya, berdirinya aja nggak bener, duduknya aja nggak bener, tidak menghargai orang lain, bisa hebat nggak organisasinya? Bisa. Kalau organisasi kepemudaan di Lampung Tengah itu kumpulannya membre semua, nunduk semua di bawah garis, Lampung Tengahnya bisa hebat nggak? Adik-adik semua, teman-teman semua, ya, 5-10 tahun lagi, teman-teman inilah yang akan menjadi pengambil peran penting untuk Kabupaten Lampung. Estafet kepemimpinan itu akan diberikan kepada kawan-kawan di ruangan ini. Tetapi itu nggak datang dengan sendirinya. Itu harus ada sosok anak-anak muda, generasi-generasi muda yang berani mengambil estafet kepemimpinan. Siap ya? Tepuk tangan dulu dong. Sekarang, ya, kembalikan kepada diri kita. Ketika kita ada sesuatu atau memandang hidup ini, memandang hari ini yang kita nikmati, mau yang seperti apa? Apakah kita melakukan sesuatu di bawah garis, apa adanya, sekedarnya saja, standar-standar saja, atau kita mau melampaui? Mana yang dari Bandar Surabaya? Di Bandar Surabaya paling jauh. Oke, teman-teman semua, oke, kalau ini supaya ada sedikit materi ya, coba kita, karena generasi Lampung Tengah, kita kenal dulu lah. Teman-teman semua coba perhatikan, Lampung Tengah itu luasnya 4,5 km persegi. Kalau dari ujung barat ke ujung timur, dari Bandar Surabaya sampai Slagalingga, ada dari Slagalingga? Slagalingga di mana deh? Slagalingga di mana? Itu Harta. Dari Bandar Surabaya ke Slagalingga, coba saya tanya dulu di ruangan ini, yang belum pernah ke Kecamatan Bandar Surabaya, angkat tangan. Oh, masih ada. Yang belum pernah ke Kecamatan Slagalingga, angkat tangan. Oh, masih ada. Yang belum pernah ke Kecamatan Tubian, angkat tangan. Oh, masih ada. Luas Lampung Tengah ya teman-teman semua. Bentangnya dari ujung barat ke ujung timur itu 160 km. Dari Bandar Surabaya ke Slagalingga. Kita ada 28 kecamatan. Coba saya tanya dulu, kita Lampung Tengah ini berapa kampung? Kampung. Kelurahannya? Kecamatannya?
34 tadi. Kota Metro itu hanya 5 kecamatan. Betapa luasnya Lampung Tengah itu, teman-teman. Kabupaten terluas, terbanyak jumlah penduduknya. Ya. Ini sebagai gambaran Lampung Tengah. Oleh karena itu, kalau luas seperti itu, ini butuh energi kepemimpinan yang luar biasa. Butuh anak-anak muda yang luar biasa. Kira-kira dengan luasnya seperti itu, kalau anak mudanya di bawah garis, memble, loyo, lesu, lemes, bisa hebat nggak Lampung Tengah? Butuh anak-anak muda yang punya visi, punya energi, punya mimpi. Gimana mau anak muda yang punya mimpi kalau dia tidak menghargai dirinya? Gak bisa menghargai diri sendiri. Ya, hargai diri kita, bahwa kita ini pilihan. Kita cuma 60 orang ya, kita 60 orang. Penduduk kita 1,5 juta jiwa. Kalau 50% saja anak mudanya, Anda itu mewakili berapa ratus orang coba. Maka hargai forum ini, hargai diri kita, lakukan yang terbaik setiap kesempatan. Oke, baik. Teman-teman semua, ambil lagi blok-bloknya, silakan buka lembaran baru. Kita buka lembaran baru. Oke, saya minta teman-teman untuk menggambar. Bisa menggambar ya? Bisa menggambar ya? Gambarnya yang baik. Jangan menggambar saya, gambar Pak Wali. Oke, bisa kelihatan layar? Ya Pak, bisa, boleh geser-geser. Teman-teman, halo? Hai. Nah, di depan itu ada 4 bentuk ya. Ada segitiga, ada persegi panjang, ada lingkaran, kemudian ada persegi 5. Tugas teman-teman masing-masing ya, nggak boleh nyontek, boleh. Menggambar manusia, gambar apa? Manusia. Tetapi hanya boleh menggunakan 4 bentuk ini. Saya kasih contoh. Misalkan wajahnya bentuknya segitiga misalkan. Kemudian nanti rambutnya segitiga, badannya persegi panjang, kakinya segitiga. Jadi bentuknya tapi manusia. Versi teman-teman. Paham nggak? Hanya boleh menggunakan 4 bangunan ini, diolah oleh kawan-kawan sehingga membentuk gambar manusia versi teman-teman. Oke, saya. Oke, mulai dari sekarang. Silakan. Boleh nyontek. Coba kita. Saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik. Sekarang teman-teman hitung. Jadi contoh segitiga, teman-teman tulis segitiga jumlahnya berapa? Ada betul nggak? Ya, segitiganya berapa? Digambar itu jumlahnya 12 nah. Kemudian persegi panjangnya berapa? Coba dihitung. Tulis di bawahnya. Segitiganya 12, persegi panjangnya 10. Persegi 5-nya berapa? Sudah? Berapa segitiganya? Segitiga 2, 2. 5, persegi panjang 4, persegi 5. Oke. Sehingga teman-teman dapat satu bangun yang paling banyak. Yang paling banyak muncul. Paling banyak apa? Segitiga. Segitiga.
Negara. Paling banyak apa? Oke. Sudah ketemu semua? Sudah ketemu yang paling banyak? Coba kita lihat teman-teman semua. Gambar ini secara spontan. Bu Nuriana paling banyak apa? Segitiga. Bu paling banyak apa? Diskualifikasi. Oke. Yang paling belakang apa paling banyak munculnya? Ini ada maknanya teman-teman semua. Coba kita lihat ya sama-sama ya. Oke. Saya tanya dulu. Kita cek dulu ya. Oke. Yang paling banyak segitiga, silakan berdiri. Berdiri. Paling banyak segitiga. 7. Awas tuh kalau ketahuan. Berdiri, berdiri. Oke, sudah semua? Coba berdiri. Mana yang paling banyak segitiga? Oke, kita cek ya. Baca bareng-bareng. Karakter ya, leader yang paling banyak segitiga. Coba kita baca. Apa karakternya? Berjiwa pemimpin, penuh tanggung jawab, sederhana. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu dong. Silakan duduk. Ada yang nyesel tahu nggak? Itu segitiga tadi. Sabar. Teman-teman semua, ya biasanya karakter-karakter segitiga ini dalam organisasi biasanya cukup berperan. Ya. Berperan penting. Dan perhatikan teman-teman, biasanya kalau kumpul-kumpul di sebuah organisasi, lingkungan dan sebagainya, orang dengan karakter segitiga ini selalu minta tunjuk jadi pengurus. Benar nggak? Benar ya? Oke, kita lanjut. Persegi 5. Ada yang paling banyak segi 5? Hah? Nggak ada? Wah, tidak ada ya? Coba kita baca teman-teman. Karakter pemimpin segi 5. Apa saja? Bercita-cita tinggi, berani mengambil resiko, bekerja sampai tuntas. Ya, teman-teman semua, dari berbagai macam pertemuan, ketika kita coba games ini, itu jarang sekali, hampir tidak ada orang dengan karakter segi 5. Ini pernah saya temukan itu di Jambi. Ada sosok yang menginspirasi ini, karakter seperti ini memang 1001 ya. Ada seorang anak muda Indonesia ketika saat itu susah, Indonesia lagi susah ya, dari masa revolusi, makan saja susah, penduduknya banyak yang pakai baju dari karung gandum, tapi dia punya cita-cita kalau Indonesia pengen hebat, pengen dihargai dunia, Indonesia harus menguasai teknologi. Akhirnya ketika orang bertahan hidup aja susah, cari makan susah, dia sudah punya cita-cita, dia pengen sekolah ke luar negeri. Pergilah dia ke Jerman, sehingga dia punya kualifikasi bisa membuat pesawat terbang. Siapa dia? Harun Yusuf Habib, Presiden Indonesia. Ini karakter-karakter orang yang punya cita-cita tinggi, tapi tidak hanya punya cita-cita, tapi dia berani mengambil resiko untuk yang membuktikan cita-citanya. Dan yang ketiga ini, orang punya cita-cita itu banyak, tapi bekerja sampai tuntas, sampai selesai itu tidak banyak. Oke, kita lanjut. Yang paling banyak persegi panjang ada? Oke, silakan berdiri. Ya berdiri. Sudah semua? Oke, kita baca sama-sama. Oke. Persegi panjang ya. Oke, persegi panjang. Kita baca sama-sama. Karakter persegi panjang. Senang dengan hal-hal yang rumit. Berjiwa seni. Luas dalam bergaul. Tepuk tangan dulu dong. Ini biasanya
ini tipe organisatoris, ini tipe yang perfeksionis, administratoris. Ya, Mas Angga ini cocok nggak? Detail, tapi dia juga biasanya di bidang administrasi, sekretaris atau bendahara. Kemudian ini perfeksionis. Kalau pasang spanduk piring dikit aja nggak mau deh, bongkar pasang lagi. Oke. Tapi kawannya banyak, luas dalam bergaul. Oke, terakhir nih, yang lingkaran. Mana lingkaran? Nah, coba berdiri yang lingkaran. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke. Mana ini sisanya harusnya di lingkaran. Oke. Lingkaran dah semua. Kita baca sama-sama yang keras. Siap? Oke, ini karakter leader juga nih, pemimpin. Lingkaran. Oke. Baca yang keras. Yang kedua, Oke. Yang ketiga, kebutuhan seksi. Kok bisa pas banget ya? Coba perhatikan teman-teman yang lingkaran tadi itu jangan duduk deketan, bahaya. Ini kamarnya diacak nggak? Diacak nggak? Oke, yang satu kamar dengan yang tipe lingkaran bahaya. Apalagi sampai satu seliput ya. Tinggal sendirian lagi ya. Baik, tepuk tangan dulu untuk teman-teman semua. Oke. Ini waktunya cukup singkat, jadi saya banyak sedikit materi ya. Baik. Halo. Oke, perhatikan teman-teman. Oke, ya, teman-teman pernah mendengar Indonesia Mas? Pernah dengar? Apa itu Indonesia Mas? Ada yang mau sharing? Indonesia Mas itu apa? Pernah dengar nggak? Boleh, silakan yang mau sharing. Oke, silakan berdiri. Siapa namanya? Dari mana? Cek, izin memperkenalkan diri, saya Dimas Karman Wijaya dari Dewan Kerja Tengah. Apa sih yang dimaksud dengan Indonesia Emas? Indonesia Emas itu adalah di mana Indonesia memiliki status negara yang maju, sudah mandiri, kemudian berdaulat. Jadi itulah yang disebut dengan Indonesia Emas 2045. Kasih tepuk tangan dulu. Yang lain ada yang menambahkan? Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri nama saya Ahmad Fadri, saya dari organisasi Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang Indonesia Emas. Jadi visi Indonesia pada tahun 2045 adalah bertujuan untuk menjadi adil, makmur pada tahun 2045. Karena pada tahun 2045 Indonesia ini akan merdeka pada kelahiran tahun 100 atau 1 abad. Jadi Indonesia Emas itu adalah Indonesia yang bertujuan untuk adil dan makmur. Oke, baik. Tepuk tangan dulu dong. Ada lagi yang mau tambahkan? Oke, kita kasih kesempatan ini dulu. Izin memperkenalkan diri, nama Dwi Trihartini dari Dewan Kerja Cabang Lampung Tengah. Baik, sedikit menambahkan saja bahwa pada tahun 2045 Indonesia akan berada pada yaitu Indonesia Emas. Indonesia akan memiliki bonus demografi yaitu sekitar 70% seluruh warga Indonesia itu masuk ke dalam usia produktif, yaitu pada usia 15 sampai dengan 64 tahun. Nah, di mana pada usia itu dapat kita lihat bahwa jika pemudanya sangat produktif,
maka Indonesia atau bangsa Indonesia ini bisa lebih maju. Untuk itu, sebagai para generasi bangsa, sebagai para pemuda Indonesia, mulai dengan saat ini untuk mempersiapkan tahun 2045 itu, kita harus sudah merencanakannya dengan matang. Agar apa? Agar ketika tahun 2045 kita sudah siap atas demografi tersebut. Terima kasih. Siapa namanya? Dwi. Tadi ada Dwi. Ya. Baik. Itu keren tuh teman-teman. Sudut pandang. Yang lain bagus tapi ini melengkapi. Ada bonus demografi. Teman-teman coba lihat. Megatrend dunia 2045. Coba kita melihat, kita seolah-olah kita masuk mesin waktu, kita terbang 100 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, kita melihat dunia 2045. Yang pertama teman-teman semua, kita lihat perubahan geopolitik. Ya. Hari ini tentu kita mengikuti Rusia, Ukraina, perang, Palestina, Israel sudah dari lama, ditambah lagi Israel, Lebanon hari ini, dan sudah sangat menguat teman-teman semua. Akan ada indikasi perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga, ketika itu pecah maka akan ada perang nuklir, itu sudah dipastikan. Geopolitik berubah, tidak ada lagi batas-batas negara, semua sudah open. Batas-batas negara, bebas bepergian kemana saja. Kalau teman-teman beberapa daerah kunjungan wisata jauh lebih banyak wisatawan dibanding untuk lokalnya. Geopolitik berubah. Kemudian kita lihat kemajuan teknologi. Ya. Hari ini teman-teman semua, teknologi luar biasa. Ya. Banyak yang bisa memanfaatkan, tapi juga banyak yang menjadi korban. Sumber persaingan sumber daya alam. Setiap negara hari ini berusaha menjaga sumber dayanya supaya tidak bisa keluar. Mereka berusaha mencukupi kebutuhan daerahnya masing-masing, negaranya masing-masing. Ya, itu yang disebut dengan privatisasi. Kemudian ada perubahan iklim. Rasakan tidak? Kita lebih panas hari ini, ya. Kadang-kadang kemarau jauh lebih panjang, musim penghujan masuk tiba sebelum waktunya, ya. Kemudian lahan-lahan sudah semakin tidak produktif, kebutuhan pangan semakin tinggi, tapi produksi pangan semakin turun. Kelas pendapatan menengah. Kalau teman-teman buka internet hari ini, kelas menengah ini sudah mulai mantap. Mantap tempatnya makan tabungan. Sudah mulai makan tabungan. Dan kelas middle income ini sudah mulai turun kreditnya. Sudah mulai ada pelemahan ekonomi. Keuangan global, perdagangan internasional. Tapi hari ini teman-teman dari Bubian, dari Slagalingga bisa. Karena perdagangan internasional, hari ini ada teknologi bisa mengekspor sabut kelapa langsung ke Thailand, bisa. Kita bisa memasarkan ikan dari Bandar Surabaya langsung ke luar negeri, bisa. Dengan teknologi dan perdagangan internasional. Ada urbanisasi global, boleh. Penduduk luar negeri sudah mulai ada di Indonesia. Bahkan pernah dengar ada kepala desa di Sulawesi itu orang asing, pernah dengar? Ya. Ada demografi dunia di beberapa daerah, teman-teman semua, ya. Jepang itu didominasi oleh generasi tua. Kenapa? Penduduknya mereka semakin menurun karena penduduknya malas menikah, workaholic, gila kerja, malas menikah, malas punya anak, malas repot. Hari didominasi oleh generasi tua. Di Korea pun demikian. Maka dihajar oleh pemerintah, dibuat kampanye, dibuatlah sinetron-sinetron Korea, drakor yang romantis, kemudian percintaan, drakor supaya apa? Merangsang penduduknya untuk ada rasa ketertarikan untuk menikah, bahkan sampai ada insentif bagi yang punya anak. Tapi ternyata drakor itu dikonsumsi oleh orang Indonesia. Oke, ini kira-kira yang akan terjadi 2045. Oke, ini dunia. Teman-teman semua, bagaimana dengan Indonesia? Teman-teman yang ada di ruangan ini, apapun organisasi Anda,
kita adalah bagian dari pemuda-pemudi Indonesia. Coba kita lihat Human Development Index. Kita ini 107 dari 189 negara. Ya. Kemudian Human Development Index ini tingkat pengembangan. Ya. Kemudian ada bagaimana kita kaitan dengan inovasi. 50 dari 141 negara. Global competitiveness, bagaimana tingkat kompetitif kita? Kita ini 87 dari 189 negara. Ini bicara Indonesia. Bagaimana dengan Lampung Tengah? Coba teman-teman lihat. Nomor 5. Kemudian teman-teman semua kaitan dengan ada beberapa isu. Ini harus kita bawa juga ke anak-anak muda supaya teman-teman aware, peduli dengan lingkungan, peduli dengan kondisi daerahnya. Ya. Tantangan era teknologi, kita fokus di gadget. Teman-teman tiap hari scrolling berapa jam, berapa menit? Buka TikTok, buka IG, ya kan? Scrolling. Apa yang dilihat di IG, yang dilihat di TikTok, yang dilihat di media sosial? Apa? Hidup yang mudah, yang nikmat, cari uang sepertinya gampang. Ya. Semua bisa dicapai dari influencer kayak ini ngomong mereview makanan udah jadi kaya. Semua mudah dicapai. Tapi kita tidak peduli dengan lingkungan. Coba lihat teman-teman. Hari ini isu Lampung Tengah, kita kemiskinan masih cukup tinggi. Ya. Lampung Tengah ini 10,65. Kita memang Lampung Tengah ini kemiskinan ini sudah di bawah provinsi, tapi kita masih di atas nasional. Sudah cukup baik dibanding kabupaten kota yang lain, tetapi kita masih cukup tinggi. Kemudian stunting ini kita naik 16,7, itu bukan 8,7. Kemudian Gini rasio 0,2, itu cukup baik, mendekati 0. Kita cukup bagus juga di kabupaten se-provinsi Lampung. Kalau kota memang tidak bisa kita bandingkan karena memang berbeda. Teman-teman semua, dari data ini, ya, dari beberapa indikator yang kita lihat tadi, tidak semua itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Gak bisa. Pemerintah itu punya keterbatasan. Anggarannya punya keterbatasan. Ini perlu peran anak-anak muda, perlu peran pemuda, perlu peran organisasi kepemudaan. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita punya kekuatan, ya, punya gerakan yang merubah Lampung Tengah? Kira-kira kalau dari SMK Yasvika saja, dari Kalirejo, bergerak sendirian, capek nggak? Dampaknya besar tidak? Kalau Pramuka, bergerak sendirian Pramuka, dampaknya besar tidak? Siapa lagi? Ibnu, Ansor, KNPI, Karang Taruna, bergerak masing-masing. Ini dampaknya besar tidak? Energi kita habis, tidak maksimal, padahal jangan-jangan di SMK Yasvika ini ada sumber daya yang luar biasa. Jangan-jangan di Ansor, di Ibnu, di PPI, kemudian di Karang Taruna ada sumber daya yang luar biasa. Kalau kita kombinasikan potensi ini bergerak bersama-sama, insya Allah dampaknya jauh lebih besar. Benar tidak? Oleh karena itu teman-teman semua, persoalan-persoalan yang ada di Lampung Tengah ini anak-anak muda harus take over, ambil tanggung jawab, menyelesaikan juga. Apa versi anak muda yang bisa kita lakukan? Setuju tidak? Kalau saya bilang setuju, jawabannya sepakat. Kalau setuju? Sepakat. Kalau sepakat? Setuju? Sepakat? Pagi? Oh, sepakat pagi? Pagi? Siang? Malam? Baik, teman-teman semua, ini jatah saya ini sampai jam 4, 15 menit lagi. Harus on time apa boleh nambah dikit? Hah? Boleh nggak? Nggak boleh? Oh. Ya, teman-teman semua, coba kita berhitung
1 sampai 5. Saya. Jadi 1 sampai 5, kemudian nanti berulang lagi 1 sampai 5. Kita mulai dari sebelah kanan saya, kalau masih makan. Kalau dulu Mbak, artinya nyembur. Sebelah kiri. Jagaan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ingat-ingat nomornya ya. Boleh? 2, 3, 4, 5. Oke, ingat-ingat nomornya. 3, 4, 5. Oke, lanjut. 1, 2, 5. Ingat-ingat nomornya ya. 2, 3, 5. 2, 3. Sebelah kirinya. Ya, terakhir berapa? Mana terakhir? 5. Ya, terus? 5. Oke, ya. 2. Terus? Oke. Silakan. 5. 1, 2. Oke, baik. Ingat semua nomornya? Oke, baik. Teman-teman semua, di sesi yang terakhir ini saya minta teman-teman berkelompok. Yang 1 kumpul dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5. Silakan dikondisikan sehingga teman-teman bisa berkelompok. Silakan cari tempat di ruangan ini yang paling nyaman. Silakan duduk menjadi satu kesatuan. Ya, silakan. Satu mana satu? Ya, silakan bebas teman-teman, silakan selesaikan soal pilihan ini. Ya, silakan. Yang jadi ketua kelompok silakan tunjuk 1 orang sekretaris yang nulis. Yang pertama teman-teman semua, halo. Oke, ikutin Pak arahannya ya. Waktu kita tidak banyak, karena sudah asar dan ini nanti ada materi berikutnya. Yang pertama, teman-teman ini ada 5 kelompok.
bentuk nama kelompoknya. Namanya apa? Oke, bebas. Oke. Yang kedua, ada ketua kelompok, ada sekretaris yang menulis, ya. Kemudian nanti silakan tunjuk satu orang yang akan menjadi speakernya, yang akan menjadi penyampai dari diskusi kelompok semua. Oke, ini perintahnya. Halo. Apa yang kita diskusikan? Perhatikan teman-teman semua. Oke. Dari gambaran singkat yang saya berikan, Lampung Tengah dengan potensi yang luar biasa. Hari ini pencapaian yang juga luar biasa. Kemudian, tapi juga kita menyimpan persoalan yang belum terselesaikan. Ini perlu peran serta anak-anak muda, generasi muda yang punya energi yang luar biasa, yang bisa bergerak tanpa pamrih, tanpa ada kepentingan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Sekarang perintahnya yang pertama adalah identifikasi persoalan atau masalah yang ada di lingkungan teman-teman. Ya. Dari persoalan itu tentukan 3 persoalan utama. 3 persoalan utama yang utama kali urgent nih. Ini penting nih. Oke. Kemudian yang kedua, teman-teman, dari seluruh luasnya Lampung Tengah yang begitu luas, penduduknya yang banyak, ya, dengan prestasi yang luar biasa, tentu banyak potensi-potensi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Nah, sebutkan banyak potensi itu, pilih 3 potensi besar yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oke? Bisa direkam ini? Jelas? Yang ketiga, apa rekomendasi kawan-kawan dari masing-masing kelompok untuk proyek berikutnya akan kita lakukan dalam rangka menyelesaikan persoalan ini. Oke, bisa? 3 ya. Apa masalahnya, apa potensinya, apa rekomendasi kawan-kawan dari sudut pandang anak-anak muda Kabupaten Lampung Tengah. Siap ya? Oke, teman-teman. Di Kabupaten Lampung Tengah itu luar biasa, tetapi bentuk informasi ataupun apresiasi yang diberikan itu kurang, sehingga kurangnya motivasi dari generasi selanjutnya untuk mengukir prestasi dari dirinya mereka sendiri. Dan yang ketiga adalah SDM yang unggul. Bahwasanya karena dengan bukti prestasi tersebut sebenarnya SDM di Kabupaten Lampung Tengah itu tidak kalah, tetapi dari tingkat pendidikan yang kurang merata di daerah-daerah tertentu, sehingga mengakibatkan kurang binaan potensi pada para pelajar yang memang memiliki potensi diri di kecamatan-kecamatan yang masih mungkin tertinggal di bidang pendidikan. Dan rekomendasi yang kami berikan yang pertama adalah di tingkat kesehatan, mungkin akan memberikannya meningkatkan perihal pencegahan stunting, karena masih banyak sekali anak-anak sekolah bahkan di SMP masih banyak. Jadi masalah terbesar di stunting adalah banyak sekali anak-anak SD yang kita lihat masih seperti anak SMP yang masih kayak anak SD. Hal tersebut perlu diperhatikan khusus karena stunting ini juga akan mengakibatkan ke SDM dan juga lain sebagainya. Dan rekomendasi yang kami berikan juga adalah kurangnya penyediaan wadah khusus. Tadi yang disampaikan masalahnya adalah anak-anak gila game online, padahal game online sekarang ada beberapa yang masuk kategori sport atau e-sport. Gimana kalau misalkan dari pemerintah sendiri memberikan wadah khusus, misalkan e-sport atau Bupati Cup e-sport misalnya, itu akan memberikan hal positif, bahwasanya tidak selalu memandang bahwasanya anak yang cinta game itu negatif, tetapi dia juga bisa berprestasi melalui jalur game online. Tapi belum ada sampai sekarang untuk menyediakan wadah tersebut. Dan yang ketiga adalah pemberian dukungan dari pemerintah atau instansi terkait yang kurang diperhatikan, dalam artian masih memandang dulu. Contoh, banyak sekali rekan-rekan pemuda yang memiliki potensi, tetapi mungkin tidak ada kerabat di pejabat wewenang sehingga kurang show up prestasi mereka. Tetapi apabila ada kerabat, pasti akan selalu diberitakan. Hal inilah yang harus dihindari atau rekomendasi dari kami, bahwasanya ayo apabila nanti generasi kita atau kita saat ini ketika diberikan kesempatan, maka jangan fanatik politik, dalam artian harus terbuka, siapapun yang punya potensi maka kita harus berikan wadah ke tempatnya. Dan yang selanjutnya ada 2 lagi terakhir, melakukan pembinaan atau sosialisasi dalam hal-hal terkait
baik di tingkat kabupaten, di tingkat kampung. Contoh di bidang UMKM dan lain sebagainya seperti menyediakan layanan IRT, NIB dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah melibatkan peran pemuda dalam pembangunan pemerintahan. Jadi ide-ide pemuda ini saat ini apa yang kita sampaikan semoga tidak hanya sebagai kertas lalu dibuang, melainkan memang sebagai salah satu catatan atau mungkin bahkan sambutan untuk pemerintah ke depannya kepada generasi muda saat ini. Terima kasih. Ya, mohon konsentrasi, kita punya waktu cuma 15 menit. Saya akan simpulkan ini, kemudian ini mau ngapain, kemana? Oke, setuju ya? Konsentrasi ya. Oke. Ini mau berlanjut nggak pertemuan ini? Mau kayak gini bubar? Udah? Atau mau ada keberlanjutan? Teman-teman semua, ini sebuah tanggung jawab moral bagi saya. Saya juga ada di titik ini, sesuatu yang menurut saya luar biasa. Anak muda, ya saya mengaku masih muda, diberikan amanah oleh Pak Bupati, Pak Musa Ahmad menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kalau saya tidak peduli dengan anak-anak muda, memberdayakan pemuda Lampung Tengah, kapan lagi? Dan belum tentu ada anak muda yang dipercaya duduk menjadi posisi penting di Kabupaten Lampung. Oleh karena itu, saya sudah berbicara di banyak sekali forum, hampir seluruh provinsi, kabupaten kota saya pernah hadiri. Tetapi hari ini sungguh saya cukup bergetar ketika berdiri di hadapan anak-anak muda Lampung Tengah, karena Lampung Tengah tergantung teman-teman semua. Saya sepakat sekali dengan yang teman-teman sampaikan. Maka saya berkomitmen di 3 bulan ke depan nanti teman-teman akan mendapatkan undangan dari saya. Kita akan melaksanakan acara khusus namanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pembangunan yang spesial saya akan adakan khusus anak-anak muda. Saya pengen teman-teman anak-anak muda ini hadir di Lampung Tengah menjawab persoalan. Ya, stop kita berbicara negatif. Lampung Tengah ini milik kita, apa yang bisa kita lakukan? Setuju ya? Maka teman-teman sepakat dengan isu-isu ini, tetapi supaya tajam, saya akan simpulkan supaya isu ini tidak beririsan satu sama lain. Yang pertama, kelompok 3. Mana kelompok 3? Kelompok 3? Oke, coba perhatikan kelompok 3. Spesialis ini mengangkat isu kemiskinan. Oke, silakan dalami isu itu. Kelompok yang teman-teman buat hari ini silakan dibuat kelompok, boleh bentuk grup WA. Silakan dalami isu kemiskinan. Apa akar persoalan kemiskinan? Apa rekomendasi yang teman-teman lakukan? Ya. Kemudian kelompok 4, isu pendidikan, sumber daya manusia. Silakan potret Lampung Tengah kondisi sumber daya manusia pendidikan hari ini. Ya. Pas sekali dengan temanya guru. Banyak isu yang teman-teman angkat, tapi saya melihat point of view-nya mana yang paling tepat. Ya. Kelompok 2. Nah, kelompok 2. Oke. Kelompok 2 kaitan dengan lapangan pekerjaan dan tingkat pengangguran. Oke. Silakan soroti isu itu, dalami, kemudian apa persoalan di bawah, apa rekomendasi yang teman-teman bisa lakukan dengan basis potensi yang ada. Kelompok 5. Mana kelompok 5? Ini isu kaitan dengan, ini saya luar biasa, ini anak muda keren sekali nih. Mbak siapa? Mbak Tika. Coba aja dibaca. Saya kasih Mbak Tika. Oke. Ini isunya berbeda, tapi ini keren. Ya, kelompok 5 ini kaitan dengan nilai jual produk pertanian. Ya, silakan didalami itu. Nanti masuk ke ekonomi kreatif, pemberdayaan pemuda dan sebagainya. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 ini kaitan dengan isu persoalan generasi muda. Persoalan generasi muda ini tadi kan beririsan di berbagai macam kelompok. Ada yang kaitan stunting, kaitan dengan game online, narkoba segala macam, itu dikumpulkan di kelompok 1. Apa yang mau dilakukan terhadap generasi muda ini? Oke, nah teman-teman semua, saya minta masing-masing kelompok ini
silakan diskusinya diseriusin pasca pelatihan ini. Boleh membentuk grup WA untuk diskusi, mempertajam isu ini. Nanti akan saya buat kerangkanya, nanti akan saya share via Dispora untuk teman-teman menindaklanjuti, ya. Dan saya minta ini nanti akhirnya menjadi sebuah project, ya. Saya akan berikan nanti tentu tahun depan ya, bukan tahun ini, karena ini sudah berakhir tahun anggaran, sudah berakhir. Kita akan berikan, tetapi project, ya. Saya tidak akan berikan bantuan kepada organisasi, tapi ini projectnya nanti. Jadi di forum-forum kecil yang akan mengeksekusi program itu, ya. Nanti lewat Dispora, jadi langsung project. Jadi ini pemberdayaan pemuda, pendidikan, kemudian nilai tambah, produk pertanian, kemudian itu pengangguran, kemudian yang di sana kemiskinan, by project, ya. Nanti kita akan berikan dana pemberdayaan itu via Dispora, tapi by project, bukan organisasi. Kita ingin lintas organisasi supaya dampak gedornya makin kuat. Setuju ya? Baik, teman-teman semua. Oke, ada sebuah ungkapan dari Presiden Amerika. Small mind discuss people, ya. Pikiran kecil mendiskusikan orang. Average mind discuss event. Pikiran sedang mendiskusikan kejadian. Great mind discuss ide. Pikiran besar membicarakan ide. Teman-teman semua, kita ini anak-anak muda mau menjadi seperti apa? Dimulai dari apa yang kita pikirkan. Pikiran kecil gosip. Ya, kalau kita scrolling TikTok kira-kira bisa sukses tidak? Ya, kita bicara gosip, infotainment, ya, channel-channel apa yang kita ikuti? Kita berpikir kecil, pikiran sedang. Wah, ini ada apa nih? Perpolitikan Lampung Tengah seperti apa nih? Event-event tertentu saja yang kita konsumsi. Tapi kalau kita mau merubah Lampung Tengah, mau sukses, maka teman-teman kita harus merubah pikiran menjadi pikiran besar. Kita perlu inspirasi, perlu solusi, kita menawarkan kepada Lampung Tengah apa yang bisa kita lakukan. Setuju ya? Akhirnya teman-teman semua, ada sebuah ungkapan dari Mahatma Gandhi. Sesungguhnya tidak ada negara yang miskin, yang ada adalah negara yang tidak dikelola dengan baik. Terima kasih, sukses untuk teman-teman semua. Saya mohon maaf di waktu yang singkat ini apabila ada hal yang tidak berkenan. Kita akan ketemu lagi teman-teman semua. Saya ingin konkret ya, gak hanya kumpul-kumpul saja, mengkritik sana mengkritik sini. Saatnya anak-anak muda take over, ambil tanggung jawab untuk kemajuan Lampung Tengah. Saya punya satu visi teman-teman di dalam RPJMD kita adalah milenial juara. Nah, ini bukti konkretnya ya. Siap ya teman-teman ya? Oke, baik, terima kasih. Saya mohon maaf ya, tetap semangat. Perjalanan teman-teman masih panjang. Saatnya berkontribusi sesuai dengan profesi masing-masing ya. Komunikasi tetap dijaga dan komitmen saya kita akan terus melibatkan anak-anak muda dalam pembangunan Kabupaten Lampung Tengah. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Liputan Davika TV dalam kegiatan peningkatan kapasitas kepemudaan dan juga organisasi pemuda Kabupaten Lampung Tengah. Saat ini saya bersama dengan Bapak Imam Fatkuroji. Dan beliau ini merupakan salah satu pengisi materi di sesi hari ini ya Bapak ya. Oke Bapak kan selaku pengisi materi dari PPI Kabupaten Lampung Tengah ya Bapak ya. Dan juga Bapak selaku Kepala Bapeda Lampung Tengah Pak. Benar Bapak ya? Betul Pak. Oke Bapak, bagaimana tanggapan Bapak tentang acara ini Pak? Yang pertama ya, saya mengapresiasi penyelenggara yaitu Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian peserta hari ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, yaitu keterlibatan anak-anak muda dalam proses pembangunan, di mana mereka hari ini menjadi bagian penting karena memang porsi anak muda ini mendominasi di Kabupaten Lampung Tengah. Jadi kita ingin dalam kegiatan ini ada capacity building sehingga mereka bisa memahami persoalan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, juga ambil tanggung jawab menyelesaikan persoalan di lingkungan mereka yang terkecil. Kira-kira seperti itu. Oke, baik Bapak, karena ini acara kepemudaan Bapak ya. Menurut Bapak sendiri, Lampung Tengah ini membutuhkan pemuda yang seperti apa Pak? Yang pertama, kita ingin anak-anak muda
yang memahami, mencintai Kabupaten Lampung Tengah. Nah, kemudian yang kedua, berkontribusi aktif di dalam pembangunan. Nah, yang ketiga, kita ingin anak-anak muda yang berusaha meningkatkan kapasitas dirinya, mengupgrade dirinya dengan perkembangan teknologi, dengan soft skill dan sebagainya, sehingga dia bisa berperan di dalam pembangunan Lampung Tengah. Oke, materi Bapak tadi disampaikan mengenai tentang moral dan etika, Pak. Seberapa penting kaitannya moral etika dengan generasi muda, Pak? Jadi hari ini ada fenomena teknologi informasi yang terbuka luas, sehingga anak-anak dari pelosok-pelosok desa, pelosok kampung itu bisa mengakses teknologi. Ini mempengaruhi mental, moral, maka kasus bullying, kemudian isu-isu kaitan dengan pola hidup yang tidak sehat, ini pengaruhnya ke stunting, kemudian juga mereka tidak peduli dengan kondisi lingkungan, mereka tidak memahami persoalan yang ada di lingkungan. Nah, kita ingin anak-anak muda merubah mindsetnya, pola pikirnya, karena mereka adalah generasi muda. Estafet kepemimpinan pada saatnya akan diberikan kepada anak-anak muda. Jadi kita ingin mereka memiliki etika moral, menjadi leader ya ke depan, sehingga siap menjalankan estafet pembangunan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Oke, ngomongin soal estafet pembangunan di Lampung Tengah, Pak. Apa yang harus dipersiapkan pemuda di Lampung Tengah menyongsong Indonesia Emas 2045? Oke. Yang pertama, sumber daya manusia. Ya, pendidikan ini pondasinya, Mbak Ai. Jadi kita ingin anak-anak muda ini memiliki kompetensi. Jadi pendidikan tidak hanya pendidikan formal saja, SMA, perguruan tinggi, tapi juga soft skill itu yang paling penting. Daya juangnya, memiliki keterampilan, kemudian mereka memiliki mindset yang baik, punya leadership yang baik, punya kreativitas, inovasi. Ini yang pertama yang harus kita disiapkan. Kemudian yang kedua, mereka bisa terdorong untuk terlibat memberdayakan potensi Kabupaten Lampung Tengah. Kita ini kan unggul di sektor pertanian, perkebunan. Nah, kita ingin mereka menjadi bagian, memberikan nilai tambah terhadap produk. Jadi ekonomi kreatifnya nanti bisa berjalan. Kemudian mereka menyongsong Indonesia Emas itu tidak terlepas dari isu-isu hari ini. Kesehatan, pendidikan, kemiskinan, stunting termasuknya. Jadi kita ingin anak-anak muda ini juga ambil bagian menyelesaikan persoalan itu. Oke, Bapak kan selaku Kepala Bapeda Lampung Tengah, Bapak ya. Dukungan Bapeda seperti apa, Pak, untuk potensi anak muda di Lampung Tengah, Pak? Salah satu unggulan pembangunan, kita ingin ada program namanya Milenial Berjaya yang hari ini kita lakukan. Salah satunya kita pemberdayaan organisasi kepemudaan. Hari ini salah satu yang kita lakukan, bagaimana kita libatkan mereka di dalam pembangunan, dan ke depan komitmen kita ingin melaksanakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang memang khusus kita siapkan untuk anak-anak muda. Kemudian kita berikan juga nanti beberapa kegiatan stimulan untuk mereka lakukan proyek-proyek kecil yang ada di lingkungan masing-masing. Oke, rencana kapan proyek itu dilaksanakan, Pak? Ya, kita tahun ini akan kita mulai. Terima kasih, mudah-mudahan terrealisasi ya Bapak ya. Terima kasih, sukses Pak. Terima kasih Pak Imam, masih dari Kalianda, Lampung Selatan, tetap di liputan khusus Davika TV.